setelah sahabat Rasulullah, Abu Bakar itu merasa takut sekali karena Suraqah bin Malik ini sudah sangat dekat sekali. Ya, bayangkan itu, Abu Bakar itu dikejar-kejar oleh Suraqah bin Malik ini sangat takut sekali. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah terhadap sahabatnya itu, jangan takut, Allah bersama kita. Nah ini kan bisa diambil sebuah pelajaran ketika kita itu pasti di saat-saat menjalani kehidupan pasti ada ketakutan, ada kesedihan. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak boleh takut karena Allah bersama kita. Itu menunjukkan atau mengajarkan kepada kita sebuah sikap optimis. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah setelah menasihati sahabatnya Abu Bakar ini? Maka Rasulullah kemudian berdoa. Nah ini sebuah pelajaran kedua, bahwasanya kita itu juga harus berdoa kepada Allah. Ya, jadi ketika kita bersedih, besok bisa mengerjakan ujian atau tidak, besok bisa bayar utang atau tidak boleh takut karena Allah bersama kita. Ada juga kalau kita bersedih, tidak boleh terlalu bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Nah, ini suatu tauhid ya, bahwasanya kita itu selalu diusahakan bersama Allah. Nah, setelah berdoa kepada Allah, Suraqah bin Malik ini yang mengendarai kuda, tiba-tiba kudanya terjerembab. Ya, terjerembab, ibu-ibunya masuk di matanya Suraqah bin Malik ini tidak bisa. Ya. Kemudian ketika mau naik lagi nggak bisa. Akhirnya Suraqah bin Malik ini menyerah. Sudah menyerah, tidak akan membunuh engkau, ya Rasulullah. Tapi kamu harus janji bahwa ketika nanti kamu menang menguasai Mekah Madinah itu, kamu harus berjanji bahwa kamu akan melindungi aku. Ya, jadi Suraqah minta jaminan, maka Rasulullah menyanggupi, menjanjikan kepada Suraqah bin Malik ini keamanan. Kemudian Suraqah bin Malik ini disampaikan juga bahwa kamu harus menjaga jalur ini jangan sampai orang-orang kafir itu menyusul. Maka Suraqah bin Malik menyambut. Dan ketika mau kembali, Suraqah bin Malik ini tadi sama Rasulullah. Suraqah sini kamu mau nggak? Kamu nanti memakai baju Kisra dan gelang kebesaran dari Raja Persia. Jadi Suraqah bin Malik ini dijanjikan sama Rasulullah baju Kisra, baju kebesaran Raja Persia. Perlu diketahui bahwasanya Persia zaman dulu itu pada saat Rasulullah itu seperti Amerika ya, seperti Amerika atau Rusia. Dan pada saat itu mungkin kekuatan atau pasukan Islam itu ya belum ada seberapa, ya, belum ada apa-apanya, ya, masih suku-suku itu. Tapi Rasulullah menjanjikan kepada Suraqah bin Malik itu baju kebesaran Kisra dari Raja Persia. Ya, seperti yang saya katakan, kayak Amerika dan Rusia, Indonesia itu pasukan sedikit nggak mungkin ya bisa mengalahkan Amerika Rusia, bisa dibayangkan. Kalau begitu tulis janjimu itu, diminta menulis. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar, tulis ambil sebuah tulang pada zaman dulu karena kertas nggak ada HP, jadi disuruh tulis di tulang, ditulis janjinya. Akhirnya setelah ditulis dikasihkan sama Suraqah bin Malik. Nah setelah itu Rasul dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dengan aman di Madinah.
Kemudian setelah perjalanan waktu Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah, Suraqah bin Malik ini datang dan meminta janji yang pertama yang diucapkan tadi. Maka Suraqah bin Malik ini aman. Kemudian perjalanan waktu, kemudian Suraqah bin Malik ini tidak lama hidup bersama Rasulullah, meninggal lebih dulu. Dan kemudian setelah beberapa tahun pasukan Islam ini perang, ya, sama Umar bin Khattab itu, ya, panglimanya, ya, telah melaksanakan peperangan, kemudian mengalahkan Persia, ya, mengalahkan Persia, kemudian panglimanya itu datang sambil membawa ghanimah, ya, ghanimah itu hasil rampasan perang. Setelah itu Umar bin Khattab memanggil Suraqah bin Malik. Suraqah, karena Umar bin Khattab itu sudah diberitahu tentang janjinya Rasulullah oleh Abu Bakar. Maka ketika dipanggil, diberikanlah ini janjinya Rasulullah, baju kebesaran Isra dan lain sebagainya, mahkota yang dipakai sama Suraqah. Suraqah bin Malik luar biasa. Ya, orang-orang yang lain tertawa, Suraqah bin Malik menangis. Ya Rasulullah, kamu tidak bohong, kami tidak bohong. Jadi seperti itu. Janjinya Rasulullah pasti, apalagi janjinya Allah, ya, tidak akan bohong. Karena ini perjalanan waktu dilaksanakan, dijabahi oleh Allah. Seperti kita saat ini melihat bagaimana mungkin ketika Hamas kecil itu bisa mengalahkan Israel, ya, tukar-menukar kawanan 3 orang diganti dengan 500, 200 orang. Itu kan kecil, tapi itu bisa mengalahkan Israel. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini? Di bulan Ramadan ini sudah banyak kita mengetahui janjinya Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena siapa yang berbuat kebaikan, perbuatan sunnah, dianggap sebagai amalan wajib. Karena siapa yang berbuat kewajiban, amalan wajib, maka dilipat gandakan 70 kali. Karena siapa yang infak sedekah akan dilipat gandakan 700 kali. Siapa yang puasa akan menjadi orang yang bertakwa. Dan janjinya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Karena siapa yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Akan dicukupkan segala urusannya. Ya, itu janjinya Allah di Quran. Jadi pasti. Ya, siapa yang bertakwa akan diberi surga yang seluas langit dan bumi, di surat Ali Imran. Maka semua janjinya Allah itu kita harus meyakini bahwa itu pasti ditepati. Seperti halnya ketika Suraqah bin Malik dijanjikan sama Rasulullah bagi kebesaran Isra, ditepati juga perjalanan waktu. Persia yang luar biasa besar bisa dikalahkan. Maka mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan baca Quran, dengan sholat, dengan puasa, dengan infak sedekah, sehingga nanti Allah akan memberikan janjinya itu kepada kita semua dengan masuk surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.